Di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Bekasi, Danu, 27, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari seseorang yang baru ia kenal 2 minggu lalu. Kalau kamu serius, besok kita ketemu. Uangnya cair setelah operasi. Danu, seorang pekerja lepas yang terhimpit utang pinjaman online dan kebutuhan orang tuanya di kampung, nyaris tak berpikir panjang. Tawaran itu datang dari grup Telegram bertajuk Donor Ginjal Indonesia. Admin grup mengaku bisa membantunya mendapatkan uang hingga 150 juta rupiah hanya dengan berbagi 1 ginjal. Mereka bilang semua legal, ada dokternya, ada surat pernyataan, ujar Danu dalam wawancara eksklusif yang kami lakukan setelah ia selamat dari jaringan tersebut. Saya pikir, ini cara tercepat buat keluar dari lubang. Tanpa disadari, ia baru saja masuk ke jerat sindikat perdagangan organ manusia. Malam itu, langit Jakarta diguyur hujan tipis ketika Danu menerima tiket pesawat dari seseorang yang ia kenal sebagai Bang Heri. Nama itu tentu bukan nama asli, tapi dalam jaringan sindikat, identitas sejati selalu dikaburkan. Tiket ke negara Asia Tenggara itu dikirim lewat pesan WhatsApp, disertai instruksi yang terdengar ringan namun sesungguhnya mencurigakan. Jangan bawa barang aneh-aneh. Paspor simpan baik-baik. Sampai sana, ada orang kami jemput. Besoknya, Danu naik pesawat tanpa tahu pasti apa yang menunggunya di negeri asing itu. Ia tak pernah bepergian jauh sebelumnya, apalagi ke luar negeri. Tapi pikirannya tertutup oleh satu hal, uang. 135 juta rupiah. Jumlah yang baginya bisa mengubah hidup. Bisa membayar utang ibunya ke rentenir, membelikan adik bungsunya sepeda motor agar bisa ojek online, dan paling tidak, menghapus stempel gagal dari hidupnya. Begitu pesawat mendarat, seorang pria berkacamata dengan bahasa Indonesia yang fasih langsung menyambutnya. Danu hanya tahu ia dipanggil Pak Kim. Tanpa basa-basi, ia dibawa ke sebuah apartemen kecil. Kamar berukuran 3x4 meter, hanya ada 1 kasur busa dan 1 botol air mineral. Esok paginya, Danu diantar ke rumah sakit swasta. Gedungnya besar dan tampak mewah, tidak seperti klinik-klinik di kampung halaman. Namun, proses yang ia jalani di dalam sungguh berbeda. Saya disuruh tanda tangan banyak kertas, semua pakai bahasa asing. Nggak ada yang nerjemahin, ujar Danu. Saya tanya ini apa, jawabannya cuma, standar operasi. Aman. Ia juga menjalani pemeriksaan medis lengkap, dari röntgen hingga tes darah. Semua dilakukan terburu-buru. Tak ada penjelasan dari dokter. Bahkan wajah sang dokter pun nyaris tak terlihat, tertutup masker dan kacamata tebal. Anehnya, saya nggak pernah lihat siapa yang bakal terima ginjal saya. Nggak tahu juga kondisi dia gimana. Pokoknya, saya cuma disuruh siap operasi. Hari operasi datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia dipakaikan baju pasien berwarna hijau muda, dibaringkan di atas ranjang dorong, dan didorong masuk ke ruangan dingin bercahaya putih terang. Saya cuma ingat hitung sampai 5. Habis itu, gelap. Ketika terbangun, rasa sakit menyeruak dari sisi kiri perutnya. Ia menggeliat pelan, mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemas. Ada selang infus di tangan dan perban besar di perut. Saya nangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ini bukan mimpi. Ginjal saya benar-benar sudah nggak ada. Ia menginap 2 malam lagi di rumah sakit, lalu dipindahkan kembali ke apartemen awal. Di sana, ia hanya diberi bubur instan dan obat penghilang nyeri. Tak ada dokter yang memeriksa lanjutan, tak ada perhatian medis. Hanya pesan singkat dari Bang Heri, uangnya udah dikirim. Selesai. 135 juta rupiah. Masuk ke rekeningnya, dipotong 15 juta rupiah untuk biaya dokumen dan tiket.
Sisanya, ia pegang dengan tangan gemetar. Rasanya campur aduk. Antara senang, nyesel, takut. Tapi juga kosong. Seolah-olah saya udah jual separuh dari diri saya. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang panjang. Setelah pembayaran selesai, jaringan itu menghilang begitu saja. Tidak ada lagi pesan masuk. Kontak Bang Heri diblokir. Pak Kim tak lagi muncul. Danu hidup seperti hantu di negeri asing, tanpa dokumen sah, tanpa jaringan, tanpa tahu harus kemana. Ia sempat mencoba mendatangi kedutaan Indonesia, tapi karena identitasnya dipalsukan, ia kesulitan membuktikan siapa dirinya. Butuh waktu hampir 2 minggu sampai akhirnya seorang relawan migran Indonesia di sana mengetahui kasusnya lewat media sosial dan membantu proses pemulangan. Waktu itu saya mikir, mungkin saya nggak bakal pulang. Mati di sini, hilang begitu aja. Danu akhirnya kembali ke Indonesia. Namun yang kembali bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya melemah, emosinya labil, dan pikirannya kacau. Ia harus menjalani pemulihan fisik, sekaligus menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berbeda. Bekas luka di perut itu terus mengingatkannya bahwa apa yang ia jual bukan hanya organ, tapi masa depan. Uang 135 juta rupiah itu tak pernah bisa menebus rasa kehilangan. Bahkan, sebagian besar sudah habis hanya dalam beberapa bulan. Untuk biaya pengobatan, membayar orang yang membantu kepulangannya, dan menyambung hidup saat ia belum bisa kembali bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memimpin langsung konferensi pers yang menghebohkan media. Ia mengungkap bahwa rumah kontrakan tersebut dijadikan base camp oleh jaringan perdagangan ginjal internasional yang telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Di rumah itu, para korban dikarantina. Dokumen mereka dipalsukan, identitas dimodifikasi, dan mereka diberi pengarahan teknis sebelum diterbangkan ke luar negeri. Dari rumah itu, polisi menemukan puluhan KTP dan paspor palsu, dokumen medis hasil rekayasa, foto röntgen ginjal milik berbagai korban, buku catatan berisi nama-nama calon donor dan negara tujuan. 4 orang ditangkap. Salah satunya adalah sosok yang dikenal Danu sebagai Bang Heri, penghubung utama yang selama ini menjaring korban lewat grup Telegram dan media sosial. Namun, keberhasilan aparat membongkar satu markas bukan berarti akhir dari semuanya. Penelusuran lanjutan mengungkap bahwa jaringan ini bersifat terdesentralisasi dan fleksibel. Mereka tidak bergantung pada satu lokasi, satu nama, atau satu platform komunikasi. Setelah penangkapan, grup Telegram tempat Danu dulu direkrut hanya butuh waktu 3 hari untuk berganti nama, admin, dan tampilan baru. Kini mereka muncul dengan nama Amanah Donor Kemanusiaan, berpura-pura sebagai yayasan sosial. Skemanya sama. Modusnya lebih rapi. Beberapa akun media sosial juga ditemukan aktif mempromosikan donor ginjal dengan kompensasi sejahtera. Mereka menggunakan narasi religius, menyebut kegiatan ini sebagai pengorbanan demi sesama, dan menyebut uang Rp150 juta sebagai bentuk penghargaan. Yang lebih mengerikan, sejumlah pelaku diketahui masih bebas di luar negeri, mengatur penerimaan organ, menyambungkan dengan rumah sakit, dan menerima bagian terbesar dari keuntungan. Dari setiap 1 ginjal yang terjual, sindikat mendapatkan sekitar 200 juta rupiah. Uang itu tidak hanya dibagi kepada perekrut dan penghubung, tapi juga kepada pihak-pihak lain, pemalsu dokumen, petugas bandara yang tutup mata, bahkan calo rumah sakit. Korban seperti Danu hanya menerima 135 juta rupiah, angka yang terdengar besar, tapi sebenarnya hanyalah 15-20% dari nilai pasar ginjal yang dijual kepada pasien kaya di luar negeri. Saya merasa seperti sapi potong. Digarap, dijual, lalu ditinggalkan,
ujar salah satu korban lain yang ditemui dalam program rehabilitasi korban TPPO. Meski sindikat belum sepenuhnya tumbang, keberanian para korban angkat suara mulai membentuk gelombang baru. Danu, yang semula menutup diri dan menolak diwawancara, kini aktif menjadi bagian dari forum-forum penyintas. Ia mulai berbicara dalam diskusi kampus, siaran podcast, hingga menjadi narasumber dalam pelatihan aparat soal modus TPPO organ. Saya memang gagal menyelamatkan ginjal saya. Tapi saya nggak akan gagal menyelamatkan yang lain, ujarnya dalam salah satu forum edukasi. Ia sadar bahwa kejahatan ini tak akan hilang hanya dengan menangkap 1 atau 2 orang. Tapi jika cukup banyak korban yang bicara, jika masyarakat tahu, jika aparat waspada, maka rantai ini bisa patah. Kini, Danu masih rutin minum obat. Ia belum bisa bekerja seperti dulu. Tapi langkahnya tak lagi goyah. Ia tahu, suaranya penting. Kesaksiannya mungkin bisa menyelamatkan 1 orang. Atau 2. Dan itu sudah cukup baginya untuk terus berjalan. Saya bukan aktivis. Saya cuma orang yang pernah ditipu. Tapi saya nggak mau hidup saya sia-sia cuma karena saya diam. Sudah setahun berlalu sejak Danu menyerahkan ginjalnya demi uang. Waktu memang berjalan, tapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Di tubuhnya, luka operasi sudah mengering. Tapi di dalam dirinya, di ruang paling sunyi dalam hati dan pikiran, masih ada sesuatu yang menganga, penyesalan yang tak bisa dibayar dengan angka. Danu kini tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Ia tak lagi bekerja sebagai buruh pabrik karena tubuhnya tak mampu mengangkat beban berat. Penghasilannya datang dari pekerjaan serabutan, menjaga warnet malam hari, bantu-bantu pengiriman barang ringan, sesekali jadi pembicara dalam seminar atau pelatihan yang membahas bahaya perdagangan organ. Lucu, ya, katanya suatu sore, saat duduk bersama relawan yang membantunya. Dulu saya pikir ginjal itu cuma daging. Nggak penting. Tapi setelah kehilangannya, saya baru sadar saya udah kasih separuh dari nyawa saya ke orang yang bahkan saya nggak kenal. Dan benar, Danu tak pernah tahu siapa penerima ginjalnya. Ia hanya tahu bahwa orang itu kaya, tinggal di luar negeri, dan bisa membeli apapun termasuk tubuh orang lain. Ibu Danu sempat menangis berhari-hari saat tahu anaknya kembali hanya dengan 1 ginjal. Tapi ia tak pernah memaki atau mengutuk. Ia hanya menggenggam tangan Danu dan berkata, "Kita masih punya Tuhan. Sisanya kita jalani pelan-pelan." Danu menggunakan sebagian dari uangnya untuk membelikan sang ibu peralatan dagang kecil, gerobak gorengan yang kini mereka dorong bersama setiap sore. Tak banyak, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit. Yang paling penting bagi Danu sekarang bukan lagi uang, melainkan waktu. Waktu untuk hidup sehat. Waktu untuk membayar luka dengan hal-hal yang sederhana, senyum ibunya, tawa anak-anak tetangga, dan kesempatan untuk bicara agar orang lain tidak mengulang kesalahannya. Dalam forum-forum diskusi, Danu tak pernah menyebut dirinya sebagai korban. Ia lebih suka disebut penyintas, orang yang selamat, dan memilih bangkit. Suatu hari, saat berbicara di hadapan mahasiswa kedokteran, ia berkata, "Kalian mungkin kelak akan jadi dokter. Tapi ingat, pasien bukan cuma yang sakit. Kadang, pasien adalah orang yang dijual, dan kalian yang punya kesempatan menghentikannya. Jangan tutup mata." Kata-kata itu membuat ruang sunyi. Salah satu peserta bahkan menitikkan air mata, terkejut oleh kenyataan bahwa praktik perdagangan organ bisa terjadi begitu dekat, begitu nyata. Kini, Danu menabung sedikit demi sedikit. Bukan untuk membeli motor, rumah, atau gadget mewah. Tapi untuk mendaftar ke pelatihan desain grafis murah yang diadakan di balai RW setempat. Ia ingin memulai hidup baru.
Kalau saya bisa kerja dari rumah, duduk depan laptop, nggak perlu capek angkat barang, itu udah cukup. Saya nggak cari kaya. Saya cuma cari tenang, katanya. Kadang-kadang, ia masih mendapat pesan dari orang asing yang bertanya tentang donor ginjal berbayar. Danu selalu membalas dengan satu kalimat. Kamu kira kamu jual ginjal. Tapi yang benar, kamu jual hidupmu. Cerita Danu adalah potret kecil dari luka besar yang disembunyikan di balik statistik. Ia hanyalah satu dari puluhan, bahkan ratusan, anak muda Indonesia yang tergoda oleh uang cepat, lalu terjebak dalam jaringan kejam yang memperdagangkan tubuh manusia. Danu selamat. Tapi banyak yang tidak. Ada yang gagal operasi. Ada yang hilang. Ada yang pulang, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Luka itu bukan hanya luka medis, tapi luka martabat. Luka yang lahir karena kemiskinan, keputusasaan, dan karena dunia membiarkan manusia memperdagangkan manusia lainnya. Tapi selama masih ada orang seperti Danu yang bersuara, selama ada yang berani bicara meski tubuhnya lemah, maka harapan itu belum mati. Dan harapan tidak punya harga. Ia tak bisa dibeli. Sama seperti nyawa. Sama seperti kemanusiaan.